Selamat pagi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kristi. Nama saya Helen. Nama saya Arda. Nama saya Rafael. Di sini kami akan mempresentasikan kolaborasi 2 yang kami buat. Kita mulai dari Ardel. Halo teman-teman, pertama saya akan mengulangi nama saya. Nama saya Ardel, saya akan mempresentasikan kolaborasi 2. Mengenal tentang strawberry. Ngahiji poe urang jeung patedi teh kaluar kelas. Eta teh tujuanna rek ngamati kembang biakan pelak anu di sakola. Guru jeung babaturan teh ngalintik perkembangan tutuwuhan nu aya di sakola. Terus gitu urang teh diambilkeun tanaman nu geus dipilih ku patedi. Teras nyandak pot keur diisian ku tanah sapadas ditanam pepelakan nu geus dipilih. Setiap murid ambil pekerjaan nu geus disediakeun ambil setiap hari kagantian keur ngarawat tutuwuhanna. Sanggeus kitu kelas 6 teh mulai ngarawat pelakna ambil tubuh subur ngarawatna teh kegantian nyiram pelakna. Sanggeus kitu teh abdi geus paham nah kesimpulanna teh. Ternyata kesimpulannya teh urang geus nyelamatkan pelak jeung ngembangbiakeun pelak. Teman-teman, setelah membaca cerita yang sudah saya bacakan, kita lanjut dalam tanaman yang ada di sini. Ini adalah tanaman yang bernama cemara lilin. Cemara lilin ini bisa kita kembangbiakan dengan cara di stek. Nah, sekarang kita lanjut dalam infografis yang telah saya muat. Di sini ada infografis yang berjudul Fakta tentang Komodo. Terdapat sekitar 1.300 ekor komodo di Pulau Komodo dan sekitar 2.500 ekor komodo di Pulau Rinca dan Gila Motang. Berat komodo betina adalah 65 sampai 75 kg. Berat komodo jantan adalah 90 sampai 100 kg. Dan di sini juga ada infografis tentang savana di Pulau Komodo. Savana di Pulau Komodo masuk dalam 10 besar destinasi wisata terbaik di dunia pada tahun 2017 yang dinobatkan oleh majalah nasional Geography. 70% kawasan Pulau Komodo didominasi oleh hutan savana. Namun, Anda juga bisa menemukan hutan bakau dengan beberapa jenis seperti Avicennia maranina, Bugrainea, Sipi, Cypris, Celprari, Cypris, Tigel, and Centopia alba. Kemudian dalam bawah lautnya juga ada keindahannya. Pulau Komodo memiliki salah satu spot penyelaman terbaik di Indonesia. Anda bisa menemukan sekitar 200 spesies terumbu karang, 70 spesies spons, dan lebih dari 1000 spesies ikan di dalam laut Pulau Komodo. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa menemukan dugong, hiu, dan jenis paus lainnya. Di sini juga saya telah membuat soal cerita matematika dari infografis yang telah saya buat. Pertama, ada tentang komodo. Jika satu komodo betina beratnya adalah 75 kg, berapa jika ada 5 komodo betina? Cara untuk pengerjaannya adalah kita kalikan 65 kali 7. 65 kali 7 adalah ya sekitar 100-an itulah. Kemudian kita lanjut. Jika spesies spons dijumlah dengan spesies terumbu karang, kita akan menemukan angka sekitar 333. Dan jika kita tambahkan lagi dengan spesies ikan, kita akan menemukan jumlah sekitar 1000
333. Kemudian jika terumbu karang adalah 250 dan spons adalah 70, berapakah selisihnya? Cara kita mengerjakannya adalah kita kurangkan antara 253 dan 70. Jika kita menggunakan angka biasa, kita bisa mengkurangkan dulu 253 dengan 70. Angka terkisarnya kurang lebih 183. Dan jika di Pulau Komodo terdapat 1.300 ekor dan 1.000 spesies ikan, kita dapat mentotalkannya menjadi 2.300. Sekian dari matematika punya saya. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pelajaran penutup, yaitu bahasa Inggris. Rutinitas sehari-hari dalam bahasa Inggris atau daily question. First, when I wake up, I always make my bed. Then I take a shower, wash my face, and always brush my teeth. After that, I put on clothes. That I have breakfast, and then I get ready to go to school. Then I start school around 7:30 to 12:30. I usually after school play football. Then I often take lesson. Usually I take lesson until 12. 3 or 4 days ago when I came home, I always have lunch and then I always play on my phone. After playing on my phone, I take out the closing light, and after that I play bicycle and basket. Then I often watch TV, the student, and sleeping. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wah, banyak sekali ya informasi yang terdapat pada mading kolaborasi 2 milik Ardel. Sekarang kita akan melanjutkan ke mading kolaborasi 2 milik Fael. Halo teman-teman, sekarang saya ingin mempresentasikan kolaborasi kedua saya. Pertama-tama saya akan menceritakan cerita yang sudah saya buat dalam bahasa Sunda. Dina hiji poe, Fael, Ardel, Alven, sareng Pak Tedi nuju nang lutik ka halaman sakola ya Sudarso. Mararena hayang nyaho kumaha kembang biakeun tantangkalan anu haya di halaman sakola ya Sudarso. Isukanana murid-murid sareng Pak Tedi nyandak tantangkalan ka sakola kanggo dipelakeun di halaman sakola ya Sudarso. Murid-muridna oge nyandak seueur jenis-jenis tantangkalan. Contohnya nyaeta pucuk merah, daun mangkok, lidah buaya, jeung sajabana. Murid-muridna mulai ngarawat tantangkalan anu marenahna melakun ku cara disiram, dibere pupuk, jeung oge dijaga meh teu aya anu nginjek tantangkalanna. Akhirna abis jadi payah maranehna, tantangkalan anu tos dipelak jaradi di sakeliling pekerangan sakola SD Sudarso. Jeung oge sakola SD Sudarso pun katilami leuwih asri tur indah. Dan di sini juga saya sudah menanam tanaman cemara lilin. Cemara lilin ini kita bisa perkembangbiakan dengan cara stek. Selanjutnya yaitu ialah IPA. IPA saya sudah mencari infografis tentang padi dan tentang jumlah kesediaan hewan kurban 2020 dan 2021. Pertama-tama ialah yang padi. Luas panen ubi kayu ialah
1.421 hektar. Produksinya ialah 38.601.000 ton. Produktivitasnya ialah 271.065 ha. Dan untuk luas panen jagung ialah 926.300 hektar. Dan untuk produksinya ialah 3.273.000 ton. Dan produktivitasnya ialah 35,33 ha. Dan luas panen ubi jatar ialah 150.080 hektar. Dan produksinya ialah 1.100.098.000 ton. Dan produktivitasnya ialah 76,89 ha. Dan di sini saya sudah membuat soal-soal. Selisih produksi ubi kayu dan jagung ialah benar 35.328.000. Luas panen kacang tanah ditambah luas panen kacang tagung ialah, jawabannya ialah 145.600. Dan produksi kacang hijau ditambah produksi kacang tanah ialah 118.000. Selisih produksi kacang tanah dan kacang kedelai ialah 1.100.092.000. Dan produksi kacang tanah ditambah kacang produksi umbi jalar ialah 53.800. Dan di sini yang jumlah kesediaan hewan kurban 2020 dan 2021. Dan saya juga sudah membuat soalnya. Pertama-tama, selisih kambing tahun 2021 dengan 2020 ialah 40.661. Total jumlah kerbau tahun 2020 dan 2021 ialah 190.288. Dan selisih hewan 2021 dan 2020 ialah 84.130. Jumlah hewan domba tahun 2021 dan 2020 ialah 642.579. Selisih sapi tahun 2021 dan 2020 ialah 27.054. Dan untuk mengakhiri, saya akan menyebutkan rutinitas saya dalam bahasa Inggris. I usually wake up at 6 a.m. Then I take a shower at 6:05 a.m. And I always remember to brush my teeth and make my bed. Afterwards, I put on my school uniform. Usually I have breakfast with vermicelli and I'm ready for school. The school starts at 6:45 a.m. and my favorite subject is math. I like math because it is too easy for me. And after finishing school, I usually have lunch at 12:15 p.m. and then I'm doing my homework. After my homework done, I'm gonna play some video game until 5:30 p.m. After that, I usually have dinner at 6 p.m. and also I'm taking a shower at 6:30 p.m. Then I play more video game until 9:30 p.m. and take a bath. Sekian dari presentasi saya kolaborasi kedua, dan saya akan kembalikan kepada Helen. Wah, ternyata banyak juga ya informasi di Mading Kolaborasi 2 milik Rafael. Sekarang, ayo kita lanjutkan ke presentasi Mading Kolaborasi 2 milik Kristi. Halo
Halo teman-teman, saya Kristi ingin mempresentasikan kolaborasi 2 yang saya buat. Dimulai dari carita melak tutuwuhan di sakola. Dina hiji poe, kelas genep rek nitenan cara perkembangbiakan tutuwuhan di pakarangan sakola. Aya 17 murid nu rek melak tutuwuhan. Aya nu rek melak stroberi, suji, pucuk merah, jeung sadayana. Para murid melak tutuwuhan masing-masing. Sadayana nyiapkeun taneuh jeung pupukna kapot. Saenggeus eta sadayana nyiram tutuwuhan lantaran tutuwuhan tumbuh sareng mekar. Tiap poe sadayana ngarawat tutuwuhanna. Aya nu teu bisa kena kapanan poe, aya nu kudu kena panan poe. Aya oge nu kudu loba disiramkeun ku cai, aya oge nu teu kudu loba disiram ku cai. Tujuan rek melak tutuwuhan nyaeta keur melestarikan tutuwuhan. Dan nyaho lamun perkembangbiakan tutuwuhan bareda jeung bade ngelestarikan tutuwuhan nu aya di sakola sareng ngasegerkeun udara nu aya di sakola. Jadi kacindeutkeunna urang kudu daek ngelestarikan tutuwuhan demi kenyamanan lingkungan urang. Setelah itu saya akan menjelaskan artikel menanam cemara lilin. Pembibitan. Pada pohon cemara lilin dapat dilakukan dengan teknik stek. Untuk memulai tahap stek, pertama-tama yang harus Anda siapkan adalah memilih induk cemara lilin yang sehat dan pohonnya nampak kokoh. Menanam. 1. Siapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kompas atau pupuk kandang dengan komposisi 1/1. Buat lubang tanam dengan kedalaman 25 sampai 30 cm. Letakkan bibit cemara lilin pada lubang tanam tersebut. Lalu tutup kembali dengan media tanam dan padatkan agar tanaman dapat berdiri kokoh. Siram untuk menjaga kelembapan tanaman dan media tanamnya. Lahan. Pilihlah lahan yang luas karena pohon cemara lilin memiliki tinggi yang menjulang. Akan sangat baik jika ditanam di tempat yang sangat luas. Dengan demikian, pohon cemara lilin Anda akan nampak gagah dan memiliki kesempatan untuk mendapat nutrisi yang terbaik bagi pertumbuhannya. Jarak. Cemara lilin akan nampak indah jika ditanam secara berkelompok. Karenanya, berikan jarak yang cukup lebar ketika menanam pohon-pohon tersebut. Dengan demikian, pohon-pohon tersebut tidak akan berdesakan ketika tumbuh besar. Barisan cemara lilin akan memberi efek seperti pagar pada lahan Anda. Selain itu, cemara lilin juga akan nampak cantik jika ditanamkan membentuk barisan tumbuhan yang menuju ke rumah Anda. Tempat. Mengingat cemara pohon untuk tumbuh besar, maka tidaklah elok jika cemara lilin diletakkan pada taman dengan lahan yang sempit, seperti perumahan di perkotaan pada umumnya. Kehadiran cemara lilin justru akan menutupi dekorasi halaman rumah Anda. Di samping itu tentu pertumbuhan tidak akan maksimal. Setelah itu, ini bukti bahwa saya sudah pernah menanam cemara lilin di sekolah. Dan sekarang saya akan menjelaskan infografis yang saya buat, yaitu produksi kopi Indonesia 2017 sampai 2022. Produksi kopi tanah air pun cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2017, produksi kopi ya sebanyak 716,1 ribu ton. Pada 2018 naik dan mencapai 756 ribu ton. Pada tahun 2019 banyak 752,5 ribu ton. 2020 sebanyak 762,4 ribu ton. Pada tahun 2021 sebanyak 786,2 ribu ton. Pada tahun 2022 sebanyak 794,8 ribu ton. Dan ada satu infografis lagi tentang gajah. Nama ilmiahnya adalah Elephas maximum indicus. Gajah Afrika. Gajah Afrika memiliki 5 jari kaki depan dan 3 jari kaki belakang. Gajah Afrika juga memiliki berat mencapai 2.700 hingga 5.400 kg. Telinga berbentuk kipas lebar. Gajah Afrika juga memiliki panjang mencapai 6,4 meter. Semuanya memiliki gading. Gajah Afrika memiliki daya jelajah hingga 170 km persegi. Gajah Asia. Gajah Asia memiliki punggung bungkuk dan cenderung ke atas. Memiliki panjang 5,5 meter dan memiliki 5 jari kaki depan dan 4 jari kaki belakang. Berat gajah Asia mencapai 2.700 hingga 4.000 kg. Setelah itu saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan matematika tentang infografis yang saya jelaskan tadi. 1. Jika panjang satu gajah adalah 6,4 meter, berapakah panjang 3 gajah jika dibariskan? Jawabannya adalah 6,4 kali 3 yaitu 19,2. Jadi jawabannya adalah 19,2 meter. Pertanyaan kedua, berapakah selisih jumlah jari kedua gajah? Jawab, 5 tambah 3 dikurangi 5 tambah 4 sama dengan 1. Jadi selisih kedua kaki jari gajah adalah 1, 3. Jika ada 2 gajah Afrika dan 2 gajah Asia, berapakah jika semua gajah dibariskan? Jawab, 6,4 kali 2 ditambah 5,5 dikali 2 sama dengan 12,4. Jadi 12,4 ditambah 11,0. Jadi hasilnya adalah 23,4. 5. Jika gajah Afrika ditumpuk menjadi satu, berapakah berat semua gajah? Sekarang 5.400 dikali 3 yaitu 16.200. Jadi berat gajah sekarang adalah 5 ton 400 kg. Pertanyaan selanjutnya, jika gajah Asia ditumpuk menjadi satu, berapakah berat semua gajah? Sekarang jawab, 4.000 dikali 3 sama 4.000 dikali 5 sama dengan 20.000 kg. Jadi berat semua gajah adalah 20 ton. Pertanyaan yang selanjutnya,
1. Berapakah selisih produksi kopi pada tahun 2017 dan 2018? Selisih produksi pada tahun 2017 dan 2018 adalah 40,1 karena 756 dikurangi 716,1 sama dengan 40,1,2. 2. Berapakah peningkatan produksi kopi pada tahun 2019 sampai 2022? Jawab. Peningkatan produksi kopi pada tahun itu adalah 8,6 karena 794,8 dikurangi 786,2 sama dengan 8,6. 3. Berapakah penurunan produksi pada tahun 2018 hingga 2019? Penurunan produksi pada tahun itu adalah negatif 3,5 karena 756 dikurangi 752,5 yaitu negatif 3,5. 4. Berapakah selisih produksi pada tahun 2017 hingga 2022? Selisih produksi pada tahun itu adalah 78 karena 794,8 dikurangi 716,8 yaitu 78. Pertanyaan terakhir. Berapakah selisih produksi pada tahun 2020 hingga 2022? Selisih produksi pada tahun itu adalah 32,4 karena 794,8 dikurangi 762,4 yaitu 32,4. Dan sekarang saya akan mempresentasikan bahasa Inggris yaitu my daily activities when preparing a project. I usually get up at 5 a.m. Then I take a shower at 5 a.m. and I always remember to brush my teeth. Afterwards, I will put my school uniform. I make a bed. Then I have a breakfast with bread and milk. After breakfast, I'm getting ready to school. The school starts at 6:45 a.m. I usually go to school by motorbike. Usually I arrive at school at 6:35 a.m. My favorite subject at school is social studies. At 8:45 a.m. there is the first break and lesson continue at 9:05 a.m. At 10:50 a.m. there is a second break and lesson resume at 11:05 a.m. A lesson will finish at 12:15 a.m. and at that time we are allowed to go home. Then sometime I get home at 1 p.m. and I always immediately change out my uniform into a t-shirt. Then I had lunch and worked an assignment. The assignment given was preparation of collaboration project 2. We had to be submitted the next day. Sometimes I finish assignment at 7 p.m.
Sometimes I shower at 7:30 p.m. After showering, I have dinner and gather with my family to chat or watch TV. Then I play the game for a few minutes. I play games with my older brother and younger brother. I play games until 8:45 p.m. and before going to bed, I always wash my face and brush my teeth. Then I went to my room, and before going to sleep, I don't forget to pray, and I went to bed at 9 p.m. Sekian dari presentasi kolaborasi 2 saya akan menyerahkan kembali kepada Helen. Wah, ternyata banyak juga ya informasi di Mading Kolaborasi 2 milik Kristi. Sekarang, saya ingin menjelaskan Mading Kolaborasi 2 milik saya. Pertama-tama saya ingin menceritakan bahasa Sunda tentang hewan peliharaan saya. Piaraan kuring. Abdi boga piaraan. Piaraan abdi nyaeta manuk. Abdi maraban manuk abdi unggal poe. Manuk abdi teh alus pisan. Sorana macem-macem. Warna manuk abdi teh alus pisan. Nyaeta biru. Beruna mirip biru danau. Sabab eta abdi namikeun manuk abdi teh wulan. Sabab basa Mandarina biru danau teh nyaeta wulan. Abdi teh resep pisan ka manuk abdi. Geus warnana alus, sorana oge alus, sagalana weh alus. Sanajan manuk abdi mirah, anu penting mah manuk abdi lucu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan infografis status burung di Indonesia pada saat 2022. Jumlah spesies ada 1818. Lalu, status konservasinya ada 30 yang kritis, 51 yang genting, 96 yang rentan, 239 yang mengamati terancam punah. Lalu ada 1376 yang mengalami risiko rendah dan 12 yang kurang data. Jumlah spesies yang dilindungi ada 556. Jumlah spesies endemis ada 534 dan jumlah spesies serbaran terbatas ada 462. Lalu saya ingin menjelaskan infografis tentang produksi padi meningkat pada 2020. Meski luas panen menurun, produksi padi pada 2020 mencapai 54,65 juta ton atau naik 0,08% dibanding tahun lalu. Untuk mengamankan produksi beras pada 2021, pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah strategis. Total luas panen pada tahun 2019 ada 10,68. Lalu pada saat 2020 ada 10,66. Dan 2021 ada 4,86. Untuk total produksi padinya, pada saat 2019 ada 54,60,
Lalu pada saat 2020 ada 54,65. Dan pada saat 2021 ada 25,37. Saya telah membuat soal dari infografis tersebut. 1. Jika jumlah kritis, genting, dan rentan dijumlahkan, berapa hasilnya? Jawabannya adalah 177. Jika jumlah spesies burung dikurang resiko rendah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 442. Jika jumlah spesies dilindungi dikurang jumlah spesies endemis, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 22. Jika jumlah rentan dibagi jumlah kurang data, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. Berapa selisih data produksi padi saat 2020 sampai 2021? Hasilnya adalah 0,5. Berapa selisih data luas panen saat 2019 sampai 2020? Selisihnya adalah 54,60. Jika produksi padi pada 2020 mencapai 54,65 juta ton dan tahun lalu kurang 0,8%, berapa produksi padi tahun lalu? Adalah 54,60. Jika total produksi padi saat 2020 dikurangi dengan total produksi padi saat 2021, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 29,28. Terakhir, jika total luas panen saat 2021 mengurang 0,19% dari saat 2020, berarti hasilnya jawabannya adalah 10,66. Selanjutnya saya ingin menjelaskan cerita bahasa Inggris tentang daily routine. I usually wake up at 6 a.m. After wake up, I make my bed, then I go to the bathroom. I never forget to brush my teeth. Afterwards, I put on my school uniform, then I have a breakfast with biscuit and milk. After breakfast, I get ready for school. My school starts at 6:45 a.m. My favorite subject is English. After school, I put on my t-shirt and have my lunch. After that, I always take an exercise or play with my pet. I always feed my pet at 5 p.m. Next, I take my dinner at 6 p.m. If there is a homework, I usually do it after dinner. But sometimes I forgot to do my homework, so I do it at night. I always take a bath after I finish my homework. After I take a bath, I always read a book. I really like reading books because it's really fun. At 6 p.m., I brush my teeth and then I go to sleep. I never forget to pray. Sekian presentasi dari saya serahkan kembali kepada Rafael. Sekian dari kami, kelompok 3, saya Rafael, Saya Ardel. Saya Helen. Saya Kristi. mengucapkan terima kasih. Dan kami akan serahkan kepada kelompok 4.